Assalamualaikum, masih bersama saya di sini di materi mengenai hukum Coulomb. Di video kali ini, kita akan melihat cara menghitung intensitas medan listrik pada suatu titik yang disebabkan oleh barisan muatan berbentuk lingkaran dengan radius tertentu. Harap diingat lagi langkah-langkah yang ada pada video sebelumnya dan bandingkan dengan langkah yang dilakukan di contoh kasus yang ada pada video ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan menghitung besarnya intensitas medan listrik di titik P, di mana titik P terletak pada sumbu Z yang disebabkan oleh distribusi muatan ρ L berbentuk cincin atau lingkaran dengan radius A. Dan cincin tersebut terletak pada bidang Z sama dengan 0. Sekali lagi saya perlihatkan di sini prosedur yang harus kita lakukan pada saat kita akan menghitung intensitas medan listrik dengan menggunakan hukum Coulomb. Sekarang, untuk langkah pertama, kita akan menggambarkan posisi muatan dan titik yang akan dihitung medan listriknya. Mari perhatikan di sini. Titik P kita letakkan di sumbu Z dan cincin dengan radius A kita letakkan di bidang Z sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi dari DQ, di mana DQ itu adalah sebagian dari muatan, dan untuk kasus di sini akan saya tempatkan DQ adalah sebagian busur dari lingkaran seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, kita akan menentukan sistem koordinat dan juga menentukan vektor R, di mana sekali lagi saya ingatkan, vektor R merupakan vektor dari DQ ke titik pengamatan. Karena kita melibatkan benda berbentuk lingkaran, maka kita akan menggunakan sistem koordinat silinder, dan vektor R saya gambarkan seperti pada slide, di mana vektor R sama dengan minus A arrow, di mana minus A arrow adalah pergerakan dari DQ masuk ke titik pusat koordinat, ditambah plus Z AZ pergerakan adalah dari titik pusat koordinat ke titik P. Selanjutnya, kita akan menentukan magnitude dari vektor R, vektor satuan AR, dan juga harga dari DQ. Vektor R telah kita tuliskan di slide, sedangkan vektor satuan AR berarti adalah vektor satuan dari vektor R, seperti yang kita lihat pada slide, di mana magnitude kuadrat dari vektor R adalah A kuadrat ditambah Z kuadrat, di mana nilai dari DQ adalah ρ L dikalikan DL, di mana DL di sini adalah panjang busur dari DQ, di mana panjang busur dari DQ adalah A dikalikan dengan dV. Dan langkah yang terakhir, kita akan membuat persamaan integral, di mana persamaan integral yang kita miliki, seperti kita lihat pada slide, dan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan bahwa magnitude vektor R, vektor satuan AR, besarnya R kuadrat dan DQ seperti yang terdapat pada slide. Jika kita masukkan semua harga tersebut ke dalam persamaan yang berwarna kuning, maka besarnya intensitas medan listrik di titik P yang terletak pada sumbu Z yang disebabkan oleh muatan berbentuk cincin, persamaannya bisa kita lihat pada slide. Dimana kalau kita lihat, bentuk ini adalah integral terhadap dV, karena cincin merupakan benda dengan pergerakan V dari 0 sampai 360 derajat, maka batasan integral adalah dari 0 sampai 2V. Kemudian, kita perhatikan arah dari intensitas medan listrik di titik pengamatan ada yang ke arah arrow dan juga ada yang ke arah AZ, di mana sekarang mari kita lakukan penyederhanaan. Sekarang mari kita lihat, jika saya memiliki DQ seperti yang terdapat pada gambar, maka DQ yang berwarna biru ini akan memberikan intensitas medan listrik ke titik P dengan arah sebagai berikut. Jika saya juga memiliki DQ yang berseberangan dengan DQ yang berwarna biru, maka arah intensitas medan listrik pada titik P yang disebabkan oleh DQ2 atau DQ yang berwarna hijau, arahnya seperti yang kita lihat pada gambar. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka
arah vektor satuan AR1 dan juga arah vektor satuan AR2 akan saling bertolak belakang di arah arrow. Sehingga komponen yang di arah arrow akan saling menghilangkan. Kalau kita kembali ke dalam persamaan dalam bentuk integral, maka yang arah arrow akan hilang. Dan kemudian kita akan memiliki persamaan sebagai berikut. Kemudian kita sederhanakan persamaan di atas dengan menggeser semua komponen yang tidak ada unsur V-nya keluar dari persamaan integral. Maka akan kita dapatkan bahwa besarnya intensitas medan listrik di titik P persamaannya adalah sebagai berikut. Rho L dikalikan A dikalikan Z dibagi 2 epsilon 0 dikalikan A kuadrat tambah Z kuadrat dipangkatkan 1/2 dengan arah AZ. Sekarang perhatikan arah vektor satuan AZ di sini, di mana arah AZ ini adalah arah yang normal terhadap bidang cincin. Sekarang kita lihat, jika kita memiliki cincin muatan yang terletak pada bidang Z sama dengan 0 dan titik P yang terletak pada sumbu Z, maka arah dari intensitas medan listrik di titik P adalah ke arah atas, yaitu ke arah AZ. Sedangkan, jika kita memiliki suatu cincin muatan yang terletak pada bidang Y sama dengan 0, seperti yang kita lihat pada slide di bagian sebelah kanan, maka arah dari medan listrik di titik P yang disebabkan oleh cincin muatan tersebut adalah searah dengan sumbu Y, yaitu di arah AY. Dengan menyaksikan video tadi, semoga kalian semakin memahami bahwa pada mata kuliah medan elektromagnetik 1, kita tidak perlu untuk menghafal rumus. Karena setiap rumus yang ada, ternyata bisa kita turunkan sendiri dengan mudah. Nah, untuk video selanjutnya, kita masih menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi, di mana berbeda dengan video ini dan video sebelumnya, distribusi muatan yang terlibat adalah distribusi muatan per satuan luas. Terima kasih dan sampai jumpa.